Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Oke, selamat datang di podcast Bincang Ruang. Kali ini masih bersama Julia Bonita Simorangkir dari Hai. Ya, jadi kita bakal membahas tentang mereview atau menambahkan atau membahas ulang tentang podcast gue yang episode 5 tentang perumahan di Jakarta, di Indonesia atau lebih tepatnya di Jakarta. Gue nyebut lu kerja di mana, boleh nggak ya? Nggak usah. Kita sama-sama belajar tentang rumah susun aja lah ya, gitu. Oh ya, oke, siap. Sama-sama Ya, belajar tentang hunian lah. Oke, jadi gue panggilnya Bonita. Mungkin Bonita nih ya bekerja di ya di bidang rusun lah. Ya jadi begitu. Lu tuh salah satu orang yang sangat antusias ketika mendengar podcast gue tentang rumah susun dan lu langsung ngechat gue dan nelfon gue dan lain-lain. Ini tampak seperti gue ngefans banget sama lo ya. Di sini terdengarnya demikian loh. Enggak. Tapi lu bukan tentang gue, tentang topiknya, Oke. tentang topik Oh, susun. topik. Oke. Ya, tentang topiknya. Kira-kira ada yang mau lu tambahin nggak dari podcast episode 5 gue itu? Apa ya, sebenarnya kalau ditambahin gue agak lupa-lupa ingat apa aja yang gue dengarkan. Tapi intinya, gue bahkan mencatat poin-poin yang lo sampaikan pada podcast kelima itu. Artinya menurut gue apa yang lo sampaikan cukup detail terkait dengan hunian gitu kan ya. Dan mungkin kalau mau menambahkan, I don't think I have to add something more, but konklusi gue gitu dan insight yang gue dapat adalah mari sama-sama kita belajar tentang hunian lebih lagi gitu. Maksudnya hunian atau rumah susun atau apartemen atau apapun itu bentuk huniannya bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Tentunya berharap nih banyak teman-teman kita gitu kan yang seumuran dengan kita atau juga punya profesi yang mungkin mirip, profesinya mirip sama kita gitu ya, mungkin di bidang teknik sipil atau arsitek atau dan sejenisnya gitu. Sama-sama belajar dan mengenal hunian lebih baik gitu nggak sih, Mar? Itu yang akhirnya gue dapet insight itu gitu. Ini bukan sesuatu yang tabu kok, ini juga nggak sulit. Kita saling bertukar pikiran aja gitu, biar makin banyak orang yang terbuka dan akhirnya bisa mengubah culture landed housing jadi hunian vertikal. Itu sih kalau gue mikirnya kemarin. Ya. Jadi memang tren di kota besar emang akhirnya jadi vertical housing ya sebenarnya, karena ketersediaan lahan yang terbatas juga. Betul. Dan ya Jakarta sulit ya tanahnya lagi gitu, gimana? Kita bukan daerah yang terus berkembang dan meluas gitu kan. Segitu-gitu aja gitu sebenarnya. Tapi kebutuhan masyarakat akan hunian, orang ke Jakarta makin banyak dan kebutuhannya juga makin meningkat. Ya, betul sih. Ya nggak sih? Ya, betul. Di episode 5 itu kan gue banyak bahas tentang Singapura ya sebagai contohan. Bener-bener. Nah, itu bener nggak sih? Karena gue kan banyak membacanya dari internet ya. Tapi sebenarnya bener nggak itu seperti itu? Sama, gue juga belajar dari internet juga gitu. Tapi ada beberapa dan senior yang udah belajar ke Singapura dan mereka bercerita banyak tentang HDB, Housing and Development Board, kan namanya. Itu kayak berarti mereka ke Singapura langsung ya? Sana ya. Mereka ke Singapura langsung berarti? Iya, belajar ke Singapura. Gitu, dan emang khusus belajar tentang Housing and Development Board itu. Bener banget apa yang lo sampaikan di episode kelima tuh kurang lebih pasti masih banyak yang perlu dikulik lagi gitu ya tentang rasio apa namanya
trust di setiap hunian dan lain-lain atau kebijakan lainnya gitu. Tapi artinya Singapura tuh udah sangat maju banget dan Singapura sangat memikirkan bagaimana orang-orang di sana harus menghuni dan setiap orang di sana harus dapat hunian gitu. Sebagai salah satu hunian tuh adalah hal primer yang harus didapetin orang gitu. Itu hak gitu. Iya. Setuju gue. Waktu kita bicara di telepon, lu sempat bahas tentang, kan gue sempat mention yang unit 1 bedroom nempel dengan unit 2 bedroom, Yes. unit 2 bedroom nempel dengan unit 3 bedroom. Nah, terus lu sempat mention ada satu term gitu. Satu term yang kenapa dilakukan hal itu gitu, supaya ada apa? Pertukaran. Ada gue menyebutkannya perbaikan kondisi sosial gitu gak sih? Iya, tapi ada satu termnya yang lu sebutin apa gitu istilahnya. Term gue housing carrier. Apa tuh? Housing carrier. Iya, housing carrier. Iya, bener. Carrier. Ya, maksudnya housing carrier di sini ya sama aja kayak kita punya karir gitu kan ya. Karir artinya meningkat dari yang sekarang A, besok A+, besok lagi A++ gitu. Nah, goes to housing juga begitu. Jadi misalnya nih sekarang di umur yang 27 ini gue punya rumah ukuran tipe 36 gitu. Tapi nanti ketika gue menikah, gue punya rumah yang tipe 45 misalnya. Dan seterusnya. Dan artinya ada perbaikan nasib gitu ya. Ya, bilangnya kayak perbaikan nasib sih sebenarnya. Maksudnya gini, ketika orang yang 1 bedroom ditempelin sama orang yang punya 2 bedroom gitu kan. Artinya yang punya 2 bedroom ini kan pasti kondisi sosialnya lebih baik gitu kan ya. Nah, orang yang punya hunian dengan 1 kamar tidur ini melihat orang yang punya hunian 2 kamar tidur ini kayak merasa, wah someday gue harus punya rumah kayak gitu nih. Someday gue harus bisa tinggal di tempat yang kayak gitu, yang lebih nyaman, yang lebih enak gitu kan. Gue bisa bawa keluarga gue gitu. Dia punya impian dan cita-cita itu, akhirnya dia punya keinginan untuk pindah dan memperbaiki kehidupannya economically jadi lebih baik, dan dia bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Gitu. Jadi orang tuh diharapkan pertumbuhan ekonominya nggak stagnan, tapi bertumbuh terus. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu sih, Mar. Iya. Itu poin yang menarik sih untuk kemarin ketika bicara lewat telepon ya. Dan sebenarnya Singapura sampai sekarang, dari yang dulunya kumuh sampai sekarang bisa seperti itu, mereka melakukan proses selama berapa tahun? Lu tahu nggak, Bon? Kayaknya kudu kita browsing bareng-bareng deh. Gue pernah baca, tapi sebenarnya gue lupa. Dan yang gue inget itu adalah fotonya pada zaman si Singapura tuh masih kumuh. Kumuhnya sekumuh itu ya ternyata, Maria. Kayak mungkin teman-teman di podcast juga bisa browsing bareng-bareng gitu kan. Kemarin Marco di episode 5 nyebutin mereka kumuh. Terus di otak, di benak gue tuh langsung emang terbayang yang ada nenek-nenek ngebawa pakai baju kayak kutangan gitu, kayak orang kayak Singapura kan dulu kan sebenarnya orang-orang Indonesia juga ada yang ke sana gitu kan ya. Kayak bawa jamu gitu lah ya. Kayak gitu. Terus mereka bawa-bawa apa sih kendi, I don't know what is it. Mungkin air, mungkin apa, pokoknya. Dan pada saat itu ya mirip sama Jakarta tahun berapa ya? Ya sebenarnya agak mirip Jakarta sekarang atau 7 tahun yang lalu kali kan. Kumuh. Yang gua cari katanya tuh sampai apa? Perumahan kan ada sistemnya juga ya, sistem sanitasi dan lain-lainnya gitu ya. Katanya sampai sistem sanitasinya tuh sampai segitunya nggak oke, sampai mereka harus buang limbah rumah tangga sendiri keluar gitu. Iya, betul. Kayaknya gue pernah dengar cerita juga dan baca di beberapa literatur internet itu yang bahkan tuh fesesnya ada di mana-mana gitu, Mar. Seburuk itu sanitasi mereka pada saat itu. Tapi mereka berproses, berprogres dan mau belajar gitu kan ya. Akhirnya bisa sampai kayak sekarang ini. Artinya ada proses panjang banget sih. Mulai dari zaman waktu Singapura begitu, kan dia pecah sama Malaysia kan ya. Mulai dari dia pecah sama Malaysia sampai sekarang mandiri. Bahkan menurut gue dia lebih daripada Malaysia sekarang. Ya kan ya? Ya nggak sih? Iya sih. Dia kayaknya paling oke di Asia Tenggara.
Tapi nggak tahu setelah COVID ya. Eh, Tadi gue kepikiran apa ya? Apa Eh, lagi? eh, Aduh, tadi gue gak ada kepikiran tapi kelupaan ya. Udahlah, lanjut aja ya. Oke, oke. Tapi Mar, gue mau mention bahwa eh, gue suka dengan pemikiran lo di episode 5 itu ya. Apa sih Oh, lo? terima kasih. Pertama, ya lo mencoba menganalisa, dan menurut gue analisa lo cukup cukup kompleks gitu. Dan at the end lo mention bahwa apa Mar? Ya kita nggak bisa jadi orang yang kapitalis gitu kan ya. Lo harus mikirin orang lain juga. Makanya kenapa meskipun di awal pada saat Tapera itu keluar lo tidak mendukungnya, at the end of you, yes, lo bilang bahwa lo seperti mendukung Tapera. Bener gak sih? Lo mendukung Tapera akhirnya. Belum tentu juga sih. Gimana sih lo? Tapi bener nggak sih ada sangkut pautnya juga dengan perumahan itu, dengan adanya Tapera itu? Ada sih. Menurut gue ada banget, Mar. I mean, kembali dengan analisa lo di pada podcast kelima yang lo bilang bahwa pemerintah Singapura sebagai regulator, lalu mereka kan membuat orang-orang membayar pajak gitu kan, membayar pajak itu dipegang sama pemerintah lalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang berbeda, yaitu adalah housing gitu kan, rumah hunian. Nah, dengan adanya Tapera, artinya pemerintah tuh tahu bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian. APBD, APBN tuh segimana sih? Sebanyak-banyaknya APBN dan APBD, pada akhirnya butuh tanggung jawab bersama untuk membentuk hunian yang baik gitu. Biar ini kita semua jadi enak gitu loh, hidup di kota ini, hidup di negara ini tuh enak gitu. Kita harus mikirin bareng-bareng. Ini bukan hanya pemikiran, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Memang betul pemerintah punya tanggung jawab sebagai regulator gitu kan ya. Tapi untuk masalah hunian ini, yuk kita bareng-bareng kerjain. Kita tabung bareng-bareng supaya masyarakat Indonesia punya hunian yang baik dan hunian terjangkau. Gitu sih menurut gue. Setuju nggak? Berarti lu setuju dengan Tapera kan sebenarnya, Bu? Ya kan, Mar? Udahlah, setuju aja lah. Ya sebenarnya kan ya sama aja kayak BPJS kan sebenarnya. Ya oke saja itu. sih. Kalaupun mau diterapin sih gue setuju aja, tapi nanti pasti kan perlu kita review lagi apakah efektif apakah enggak. Tapi gue nggak ngelihat cara lain selain Tapera sih untuk masalah perumahan di Indonesia. Kayaknya memang harus diberlakukan sih. Lu menyetujui skema tabungan perumahan rakyat itu kan, Mar? Beda, Bon. Gue menerima tapi belum tentu menyetujui. Oke, baiklah. Ya. Ini nggak sih, Mar? Kalau lo, gue agak detail membacanya. Koperasi itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan. Pasti kan ada banyak jenisnya dan macamnya gitu kan ya. Tapi cara koperasi ini juga bisa dilakukan untuk hunian, sebenarnya begitu. Tapi aku nggak tahu nih, gue nggak tahu apakah cara koperasi ini adalah sistem yang sama dengan skema tabungan, apakah ini atau skema yang berbeda. Kayak kita perlu baca dan mungkin perlu undang teman-teman yang lain juga untuk membahas hal ini, ya nggak sih? Iya. Gue jadi kepikiran juga karena lu mention koperasi. Yes. Jadi ada istilahnya, gue nggak tahu nih, lu mempelajari ini nggak? Ada istilahnya co-housing. Yes, co-housing itu artinya jadi tidak dibiayai penuhnya oleh pemerintah. Artinya kita kayak sharing gitu kan, ya nggak sih? Ya, kita sharing. Sebenarnya konsepnya sama, tapi dalam skala kelompok atau skala grup gitu ya. Jadi kayak misalnya lu mau bikin rumah, lu kumpulin nih 10 orang yang sama-sama mau bikin rumah. Dari 10 orang itu lu patungan bareng dan lu beli tanah bareng karena lu bersepuluh beli tanahnya lebih gede dan itu jatuhnya lebih murah gitu. Oh, I see. Ini seperti skema yang ada di Jepang. Jepang kan kota yang kecil, maksudnya bukan kota negara yang sebenarnya kotanya kecil-kecil gitu kan di dalamnya gitu kan. Terus karena orangnya banyak dan bertumbuh dan berkembang, satu orang punya tanah kecil gitu. Satu orang lagi punya tanah kecil. Terus mereka
mikir kalau gue punya tanah kecil, berarti gue berdua nih cuma bisa bikin rumah misalnya dengan ukuran 10 meter persegi, 10 meter persegi. Gimana kalau tanah kita barengin aja, terus kita bikin dengan 20 meter persegi itu kita bikin rumah kita ke atas, gitu nggak sih, Mar? Iya nggak sih? Iya, 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 iya. Artinya Bentukannya gue bisa bisa, mm, bentukannya bisa banyak, bisa vertikal ataupun kayak semacam townhouse juga bisa juga. ya, iya bener. Co-housing ini beberapa kali juga udah disampaikan sih sama apa namanya pengkaji-pengkaji yang ada di pengkaji hunian gitu kan ya, yang mengkaji tentang hunian. Mereka punya banyak skema, artinya kita tuh sebenarnya terbuka banget dengan banyak skema pemenuhan hunian gitu. Gimana caranya supaya hunian ini terpenuhi? Satu keluarga punya satu hunian. Nah, dan co-housing itu salah satu cara yang coba diajukan. Masalahnya, bukan masalah sih sebenarnya. Eh, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah kalau gue nggak tahu di Jepang itu bagaimana sih mereka mengatur si co-housing ini. Mereka punya seperti kontrak kah, punya gimana cara bagi tanahnya gitu loh, gimana Hmm, supaya itu terjadi gitu, ya, dasar ya, berarti hukumnya, ya, dasar apa yang jadi dasar supaya itu bisa terjadi gitu. ya berarti harus ada regulasi yang juga mewadahi co-housing ini ya berarti ya. Setuju. Tapi Gue terbuka juga nggak sih menurut lo untuk skema kenapa? tersebut? Gue Terbuka sangat nggak? terbuka sih. Gue sangat terbuka sih dengan skema seperti itu. Mungkin sekarang yang paling gampang untuk dilakukan adalah ya nabung bareng, kita bikin bareng, tapi bikinnya nggak vertikal. Kalau secara vertikal gue nggak ngerti sih secara peraturannya gimana. Tapi kalau kita membuatnya seperti townhouse, jadi masing-masing tetap landed house. Jadi kita semacam uh, kita menjadi developer kita sendiri gitu. Jadi kita nggak ngelewatin developer. Nah, kalau seperti itu Hmm. mungkin lebih gampang apa mencah-mencah SHM doang kan sebenarnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita nabung bareng terus kita bikin vertikal, nah itu gue kurang ngerti. Mungkin ya nggak tahu sih, mungkin jadi milik bersama atau gimana, gue nggak ngerti juga sih. Skema secara hukumnya gimana. Begitu. Uh, Terus kemarin kan di telepon sempat juga kita membicarakan tentang saat ini kondisinya di Jakarta atau di Indonesia itu rumah subsidi untuk yang menengah ke bawah. Sedangkan harga rumah Hmm. yang free market atau yang komersil itu biasanya untuk menengah ke atas. Nah, ada kalangan-kalangan yang di menengah itu yang tidak tercangkup di dua-duanya gitu. Jadi mau ke subsidi tidak Hmm. diterima, mau yang komersil juga tidak sanggup. Nah, itu Hmm. eh, menurut tuh kenapa sih bisa sampai kejadian seperti itu sampai akhirnya jadi ada apa ya? Pasar perumahan tuh jadi sulit penetrasi ke kelas ekonomi menengah gitu. Hmm. Kalau gue pribadi, menurut gue ada banyak problems, bukan problems ya. Ada banyak hal dan ada banyak kondisi kenapa itu bisa terjadi. Bisa kita lihat dari kebijakannya, bisa dilihat dari eh, juga culture sih menurut gue. Hmm, Hmm, terminologi hunian atau nomenklatur hunian itu buat buat orang adalah landed housing, bener gak, Mar? ya, ya, ya. Ya kan? Jadi ketika bilang apa namanya, gue mau beli rumah nih, rumah tuh pasti landed house, punya rumah ada atapnya di tanah, lu punya taman di depan, ada carport, gitu kan, Mar? Ya nggak sih? Ya, ya, betul, betul. Nah, dan itu masih menjadi terminologi atau pengertian kita sampai sekarang ini, karena emang begitu gitu. Dari dulu kita ditanamkan sama orang tua tuh kalau lu punya rumah lu harus punya taman di depannya atau sebagainya dan sebagainya gitu kan ya. Nah, Ya, kayaknya itu yang harus mulai berubah ke sini gitu. Bukan berarti bahwa landed housing nggak baik, nggak, tapi menyesuaikan dengan zaman. Terminologi hunian atau rumah itu sebenarnya kan adalah tempat untuk tinggal gitu kan. Artinya ya. nggak harus landed nih, ke atas pun juga boleh gitu. Itu yang Hmm, pertama, terminologi hunian atau terminologi rumah kita nih, pengertian akan rumah bagi kita. Terus
Yang kedua adalah memang ketika apa sih namanya pasar-pasar seperti kita nih millennials gini kan ya, kadang tuh suka banyak mau gitu, pengen pengen Iya. landed housing, tapi memang nggak bisa sebenarnya, dan tapi dipaksain gitu. Akhirnya dibeli lah. Terus lama-kelamaan itu menjadi suatu kebiasaan, dan orang melihatnya bahwa ketika udah dipaksakan gitu, oh dia bisa kok, dia yang lainnya bisa gitu. Kenapa yang sisi yang sebelah sini ada orang-orang yang ini nggak bisa gitu. Terus kita mulai melihat bahwa orang-orang yang menengah nih pada nggak punya rumah, pada nggak bisa beli gitu. Padahal sebenarnya yang lu nggak bisa beli itu rumah yang landed, tapi mungkin lu coba deh rumah yang vertikal, mungkin bisa gitu gak sih? Ya, 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 ya. Nah, itu di ranah culture kita ya, menurut gue tuh. Nah, di ranah apa namanya kebijakan, memang sekarang ini yang namanya terjangkau tuh belum terdefinisi dengan jelas gitu loh. Kan hunian terjangkau. Nah, terjangkau menurut siapa nih sebenarnya? Terjangkau menurut gue, terjangkau menurut lo, kan beda nih Maria. Gue bisa beli Batagor 5.000, menurut gue murah, menurut lo belum tentu gitu. Atau ya gitu dan sebagainya kan ya sebenarnya. Nah, apa kalau pemerintah sebenarnya tuh membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR gitu. Nah, MBR itu didefinisikan sebagai masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR. Jadi kalau penghasilan punya desil-desil penghasilan gitu dan di bawah UMR gitu kan. Tapi sebenarnya apa namanya tuh, kalau kita lihat terminologi rendah tuh juga banyak rendahnya gitu. Kayak menurut gue segini rendah, menurut tuh belum tentu gitu kan. Ya, ya. Jadi Subjektif ya. I mean, ya subjektif gitu. Mungkin pemerintah perlu bikin regulasi yang lebih jelas kali ya. Artinya semoga nanti di kedepan hari ya, di kemudian hari eh, ada banyak pilihan tentang hunian, dan bukan hanya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah saja, tapi juga untuk kita yang penghasilannya Menengah. sekian sampai sekian gitu. Iya, menengah gitu. Nah, mungkin terminologi rendah, menengah, banyak gitu, sedikit itu apa mungkin nggak usah dipakai lagi ya kali ya, karena akan jadi multi tafsir gitu nggak sih Mar? Udah misalnya bilang aja, oke, ini hunian untuk masyarakat berpenghasilan 5 juta, kayak gitu. Ini hunian untuk masyarakat berpenghasilan 2 juta gitu. Ini untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap misalnya. Jadi terminologinya lebih jelas gitu. Ketika lo bilang rendah, tinggi, sedang, besar, kecil kan subjektif ya nggak sih? Subjektif ya. Ya gitu sih menurut gue. Apakah arahnya bakal ke sana, Bon? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Entahlah. Tapi yang gue lihat tuh mungkin bisa jadi. Rumah vertikal di Jakarta pun juga harganya menurut gue udah sangat melonjak tinggi juga. Atau gue nggak ngerti sih. Atau mungkin karena yang dibuat itu memang mewah-mewah atau gimana. Terus sekalinya ada yang agak murah, seperti yang kita tahu, itu malah jadi kayak tempat yang terkenal dengan prostitusi lah, atau banyak kasus bunuh diri lah. Yang ada apartemen yang di dekat makam ya itulah udah terkenal lah itu. Ya, gue tahu. Aku tahu maksudmu. Iya nggak sih? Iya Dan sih. itu malah menjadikan Mhm. apa stigma kesannya kayak tidak ramah untuk ditinggali gitu. Iya ya. Jahat banget sih orang yang bikin stigma rumah ke atas tuh kayak gitu. Serem. Kayak film The Raid itu loh yang lu bilang. Kan serem ya. Cuman ya gue jadi bingung juga sih untuk membuat hunian vertikal, tapi juga yang ya begitulah. Gue bingung juga sih sebenarnya. Mungkin Butuh rebranding sih, Mas. Butuh rebranding gitu nggak sih?
Tapi yang di apartemen yang gua sebut itu, lu tahu kan, yang dekat makam itu, yang terkenal, yang kemarin Iya tahu. habis ada Iya, kasus mutilasi itu. iya, gue tahu. Itu di studi nggak ya? Kenapa? Maksudnya dia kan terkenal sekali, udah dari kapan tahu, udah jadi kayak rahasia umum, tempat prostitusi lah, atau apa, ada banyak kasus bunuh diri lah, dan even gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue juga, mereka taunya ya seperti itu. Maksudnya ada image seperti itulah di apartemen itu. Eh, Mhm. tapi gue nggak tahu apa yang menyebabkan terjadi seperti itu gitu. Actually, if you're asking itu di studi nggak? Di studi. Di studi, gue nggak tahu kalau dulu di studi atau enggak, tapi pasti iya sih. Setiap pembangunan perumahan atau hunian pasti ada studinya dulu. Bahkan lu kan ada feasibility study dulu kan sebelum bangun kan biasanya. Ya. FS-nya gitu. Uh-uh. Pasti di hunian milik apa namanya yang banyak seperti itu juga ada studinya. Nah, recently setelah itu terjadi gitu, ada beberapa profesor, beberapa guru-guru besar yang juga mengkaji terkait dengan kejadian yang ada di rumah susun, terutama rumah susun yang itu dari sisi sosiologi gitu. Nah, apa namanya, mungkin teman-teman bisa mencari di YouTube sendiri, nanti ada kajian sosiologinya gitu. Bilang bahwa sebenarnya ketika orang masuk ke vertical housing atau rumah yang bertingkat ke atas, itu tuh akan beda dengan landed housing. Nah, salah satu hal yang membuat beberapa kejadian seperti itu terjadi adalah karena kebiasaan landed housing yang nggak di apa namanya, begitu mereka pindah itu mereka nggak disosialisasikan dulu gitu loh. Ini loh cara hidup di vertical housing tuh kayak gini loh gitu. Akhirnya orang terkesan kumuh gitu. Udah gitu itu yang pertama gitu, tidak ada sosialisasi dari landed ke vertikal gitu kan ya. Terus habis itu sistem-sistem sosial yang ada di rusun, misalnya kayak arisan, ibu-ibu PKK, lalu yang lainnya, itu tuh tidak aktif di area situ. Padahal berkaca dari kayak anggaplah orang-orang yang ada di kampung kota, itu kan mereka sangat dekat ya bersosialisasi dengan tetangganya gitu kan ya. Ya. Terus punya arisan se-RT, punya arisan se-RW, punya arisan segitu-gitu kan ya. Nah, seharusnya itu juga diterapkan ke hunian vertikal. Jadi orang tuh kenal satu sama lain. Oh, si ini tuh di lantai sekian, tower ini gitu. Kalau orang mengenal satu sama lain kan jadi kecil kemungkinan orang untuk berbuat kejahatan ya nggak sih? Karena lu ngeri gitu. Nanti gue diketahuin lagi sama tetangga. Wah, mereka tetangga deket banget gitu. If something happens dengan tetangganya, something yang tidak normal terjadi, orang terdekat akan tahu gitu. Nah, kayaknya sih nampaknya itu menjadi salah satu poin terbesar kenapa di tempat yang lu bilang tadi itu banyak tindak kejahatan. Gitu. Karena orang yang pindah ke sana tidak mengenal satu sama lain dan sistem sosial yang ada di situ nggak hidup gitu, nggak bergabung. Jadi orang nggak punya interaksi dengan warga-warganya. Iya. Kurasa pun. Ya, benar. Kayak Make sense nggak? make sense. Kayak satu lantai yang ada di ujung lorong sana, gue pun nggak tahu itu siapa gitu kan, kayak misalnya seperti itu. Dan gue nggak peduli dia siapa. Iya, dan gue nggak tahu dia lagi lakuin apa, atau jangan ada kasus mutilasi di sana, kita nggak tahu, dan lain-lain mungkin. Mungkin karena itu penyebabnya ya. Ya. Kurasa. Tapi aneh makanya kalau misalnya nih kayak di rumah gitu kan ya, di rumah landed housing gitu, anggapan kayak tetangga gue deh sebelah, kalau gue nggak keluar seharian atau misalnya udah 2 hari dia nggak ngeliat gue, dia pasti akan ngetok rumah gitu, atau dia nelpon, kok nggak keluar, kok ngapain gitu kan ya. Ya. Itu karena kita tetangga, paling nggak tetangga lu sebelah lu tahu lah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di vertical housing terus orang-orang saling nggak kenal satu sama lain, kan orangnya aja juga banyak gitu di dalam satu tower kan ya. Ya terus lu nggak sadar nih orang udah nggak keluar 3 hari, 4 hari, tiba-tiba seminggu, terus baru nyadar ketika udah berbau atau tiba-tiba ada polisi kayak gitu jadinya. Ya. Gue jadi kepikiran juga, kalau kita ambil contoh di kampung kota kan, hal-hal yang sosial seperti itu
terbentuknya secara organik ya, Bon. Jadi memang organik dan memang dari masyarakatnya sendiri yang membentuk gitu. Tapi kalau dari, nggak tahu, gue ngeliatnya rusun kenapa nggak bisa terbentuk dengan sendirinya ya, dan cenderung harus mungkin dari pengelolanya lah yang membuat kegiatan apa, atau apa mungkin memang beda ya seperti itu. Gue rasa emang beda sih, Mar. Apalagi karena kampung kota. Kalau misalnya kita melihat ke kampung kota, berarti orang yang tinggal di situ kan orang yang sudah tinggal turun-temurun, gitu kan. Anggapan kayak gue deh, di rumah ini udah ada nyokap gue, udah ada gue, nanti siapa tahu gue punya anak masih di rumah ini. Artinya semua ini terjadi turun-temurun gitu. Sedangkan di vertical housing aja baru ada tahun 89 gitu di Jakarta kan ya. Terus Oh iya? habis itu Baru 89 ya? Yes, setahu gue gitu sih. Coba nanti kita browsing bareng-bareng ya. Takut salah gue datanya. Siap. Tahun 90-an lah pokoknya. Nah, apa tuh namanya? Artinya kan orang pindah ke situ baru gitu. Dan orang yang tinggal di vertical housing biasanya orang pindah, orang yang baru-baru gitu, nggak turun-temurun tinggal di situ. Nah, mungkin itu kenapa nggak bisa terjadi secara organik, karena ya memang orang yang baru pindah, artinya butuh intervensi gitu dari orang luar untuk bisa ada sistem sosial di dalam situ. Mungkinkah dari pengelolanya, mungkin juga dari lembaga sosial, atau mungkin juga terbentuk karena adanya sekolah. Mungkin menurut gue sekolah tuh adalah satu bentuk yang bisa membuat kita jadi punya sistem sosial juga tuh. Kayak misalnya ibu-ibu ngumpul kan ya, nungguin anaknya sekolah, tiba-tiba ada arisan, ya kan? Oh, good point. Jadi emang rumah susun atau apartemen umurnya nggak jauh beda dari kita ya di Indonesia. Gue agak kaget juga sih. Nanti browsing ya, gue takutnya salah, Mar. Iya, nanti kita browsing bareng-bareng, juga pendengar juga browsing. Karena gue selalu bilang di podcast ini, kita cuma mau merangsang pikiran aja supaya orang penasaran dan cari sendiri. Gitu. Kita nggak mau jadi yang benar atau gimana. Cuma membuka ruang diskusi aja sih. Gue tadi kepikiran apa ya? Gue jadi banyak lupa deh. Catat dong. Enggak, soalnya kan obrolan ngalir ya. Ya, betul. Oh, gue sangat pengen untuk jadi optimis sih setelah gue dengar cerita lu, dan ternyata juga dikaji dan distudi, dan mungkin melihat bahwa pengalaman kita di vertical housing belum terlalu banyak, ya mungkin ya wajar lah ada trial and error-nya beberapa kali gitu sampai akhirnya nanti jadi akhirnya bisa mateng. Tapi dengan apa yang lu ceritain, apa yang terjadi dengan kajian dan studi dan orang-orang yang bekerja juga serius juga di dalam ya, gue jadi sedikit optimis sih. Hopefully, walaupun bukan di generasi kita ya, mungkin generasi berikutnya bisa lebih baik gitu vertical housing-nya di Jakarta atau di Indonesia. Yes. Sedikit ya, Mar. Gak banyak aja gitu. Jadi kita bisa sama saling membenahi. Oh ya, oke, siap. Kalau gitu sih. Lo optimis jangan setengah-setengah dong. Optimis tuh full gitu. Ya kan ada, ya begitulah. Ya udah. Boleh. Optimis full. Dipaksa sama Ibu Bonita. Ya. Gue mau memberikan ini sih, salah satu hal yang baru mendapat pencerahan ketika gue mendengar podcast lo di nomor 5 itu. Podcast 5 itu sangat sungguh mencerahkan nih. Kayak mencerahkan ya? Gue langsung tercerahkan. Wow. Pertama gue sungguh sangat apresiasi karena pada akhirnya lo mendukung Tapera. Gue ulang kembali. Wah, apa ini? Wow. Enggak, ini bukan apa namanya, iklan, enggak. Tapi artinya mendukung salah satu program gitu kan ya. Nah, terus yang kedua lo mencermati, artinya lo browsing, lo baca, lo punya data, dan kita tidak hanya asal mendengar tapi juga mengolah datanya.
Itu kan Mar yang kemarin gue bilang Ya, pertama ya. kali gitu. Kebanyakan dari kita tuh anak-anak muda yang seumuran kita, gue juga sih salah satunya. Kalau gue nggak kerja di bidang ini, gue rasa gue gak bakal mencari tahu lebih dalam dan gak bakal baca gitu. Hmm. Kebanyakan anak muda tuh biasanya hanya mendengar lalu mengolah yang dia dengar, bukan mengolah data lalu mencerna kembali yang dia dengar gitu. Ya, ya. Nah, apa namanya? Ketika lo nggak mengolah datanya, terus lo dibilangin sama orang sesuatu yang jelek gitu, yang lo pikirin cuma iya tuh jelek, itu jelek, itu jelek gitu kan. Hmm. Padahal kenapa itu dibilang orang jelek, lo nggak tahu apa dasarnya gitu. Ya, ya. Artinya ketika lo tidak mendukung sesuatu yang dilakukan oleh, ya sekarang kita bilang deh pemerintah gitu misalnya, kita nggak mendukung sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, harus tahu dulu nih dasarnya kenapa. Dan kenapa orang bilang bahwa hal itu jelek gitu. Hmm. Nah, dari situ bisa berangkat bareng-bareng, bisa punya ruang diskusi gitu kan, punya tempat untuk cerita, dan gak hanya sebatas bilang itu jelek, tapi tahu mau digimanain, punya solusinya gitu. Itu yang membuat podcast nomor 5 itu sungguh sangat tercerahkan. Wow, Gitu, terima Mas. kasih, terima kasih, terima kasih. Memang Betul gue sekali. yakin Lo mau akan orang sih. Ya, gue emang berharap yakin banyak itu yang akan dengar. orang. Ya, 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 ya. Ya, ya, Tapi ya. yang denger cuman 10, 20 paling banyak, ya paling banyak 20 lah. Gak apa-apa. Gue jadi Udah banyak. kepikiran. Dulu kan, Apa? karena kan gue ngambil contoh banyak dari Singapura ya. Mm-mm. Dan di Singapura itu agak otoriter gitu. Aduh, Eh, berat nih. ya, dan banyak yang harus pemerintah yang pegang kendali gitu untuk ngatur gitu. Dan ketika HDB di Singapura didirikan itu belum zamannya internet. Dan Mm-mm. orang-orang ya mungkin masih lebih gampang diatur lah ya. Tapi sedangkan sekarang kita tantangannya lebih berat di situ sih menurut gua, karena uh, kemajuan teknologi itu mendahului kemajuan edukasi gitu. Uh, jadi kayak Oh iya, informasinya Mas. Iya, banyak, bener juga lu ya. iya Ya. informasinya banyak, tapi edukasinya tertinggal gitu, dan itu membuat orang jadi merasa gua paling tahu dan akhirnya jadi susah diatur, jadi agak kayak tantangannya itu sih ya menurut gua di pemerintahan. Ya, Iya kan? berat juga ya. Bener, Mm-mm. bener, bener. Itu tantangannya Berarti sih. sebelum kita memperbaiki hunian, kita harus memperbaiki ini ya, apa namanya, edukasi masyarakat ya. Ya, edukasi, literasi. Sebenarnya PR-nya nambah. sebenarnya ya integral banget sih. Dan kayak mendirikan hunian juga nggak bisa huniannya doang kan. Harus ada infrastruktur apa jalannya atau transportasi umum atau apa. Dan di Singapura itu sangat terintegrasi banget transportasi umumnya dan lain-lain. Ya jadi memang mungkin ya sulitnya di situ ya, harus integrasi dari berbagai macam bidang gitu. Banyak sih PR. But we're heading. Kita mengarah ke sana. I Ya, mean, lihat MRT, lihat ya. Transjakarta, lihat Transit Oriented Development, TOD, kawasan-kawasan TOD gitu kan. Menurut gue, ini satu kemajuan dan harus didukung dan harus diapresiasi pertama dulu. Apresiasi bahwa kita udah maju nih gitu. Mengapresiasi diri sendiri adalah bentuk lo udah sadar bahwa yang gue lakukan sekarang nih harus lebih maju lagi gitu kan. Nah, bagian yang itu tuh gitu. Kenapa sih nggak coba kita apresiasi dulu apa yang udah dikerjakan, lalu kita sama-sama pikirin ke depannya kita harus gimana gitu menurut gue. Ya. Dan mungkin juga harus ada kerelaan warga negara juga untuk bisa sekali-sekali coba dengerin baik-baik lah pemerintah tuh apa sih, karena yang mungkin masyarakat nggak tahu itu di dalam itu udah pengolahan datanya udah banyak gitu, dan mungkin ada apa ya, posisi-posisi sulit yang mungkin nggak semua data bisa diungkap ke masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat Setuju. jadi masyarakat harusnya harus ada rasa percaya dikit lah gitu. Walaupun
Walaupun walaupun yang ada di berita itu pasti yang jelek-jelek, karena emang berita kan pasti ngungkap yang jelek-jelek kan ya. Ada 100 dari pemerintahan yang Iya. bagus, itu nggak bakal diungkap. Ada satu tiba-tiba yang jelek, langsung diungkap dan membuat orang jadi nggak trust dengan pemerintah. Tapi yakinlah bahwa pemerintah itu juga sebenarnya itu mereka ada data-datanya, mengolah data, nggak semuanya bisa diungkap, tapi mereka juga berproses gitu, dan ya harusnya masyarakat agak trust dikit lah dengan pemerintah gitu. Ada trust. Trust itu yang memang harus dibangun. Dan kurasa memang sulit untuk membangun trust karena apa yang terjadi within history ya. Sejarah malah bercerita sesuatu gitu kan ya. Kenapa akhirnya orang-orang sampai sekarang tuh sulit percaya kepada pemerintah. Tapi setelah gue kerja di bidang ini gitu, terus udah gitu melihat secara langsung bagaimana senior-senior gue bekerja dan bapak-bapak di sana bekerja dan staf-staf presiden bekerja dan bagaimana bapak presiden bekerja, gue sebenarnya mengacungkan jempol dan I would like to say thank you gitu karena udah mikirin Indonesia. Kita kadang suka nggak sadar kalau ini tuh Indonesia ini adalah tanah yang harus kita cintai gitu. Sejelek apapun dia, lu akan kembali ke sini dan lu ada di sini. Jadi paling tidak percayalah bahwa kita percaya dan mendukung dengan baik gitu. Kalaupun lo nggak mendukung, lo boleh kok kritik. Kita boleh kan menyampaikan kritik, ini kan negara demokrasi. Tapi ya sampaikan dengan cara yang baik, terus kasih argumen yang jelas kenapa itu terlaksana gitu, dan kasih solusi juga bareng-bareng. Karena kita ngebangun negara ini, ngebangun Jakarta, ngebangun Indonesia itu nggak setahun 2 tahun, tapi ya kayak lo bilang tadi Mar, mungkin nggak kerasa sekarang, tapi nanti di anak gue, di cucu gue. Hopefully mereka merasakan Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Setuju nggak? Ya. Amin. Setuju. Amin. Gua optimis. Yes. In contrary, ini tinggal beberapa pertanyaan lagi, Bon. In contrary, in contrary, kalau misalnya masalah perumahan di Jakarta atau Indonesia ini nggak tersolve, itu dampaknya apa, Bon? Menurut lo apa, Mar? Menurut gue dari sumber daya manusianya sih. Karena kan gue ngeliatnya kalau dari sisi pemerintahan, kenapa pemerintahan mau masyarakatnya punya rumah semua, bukan supaya masyarakatnya happy gitu. Ya itu mungkin secondary reason lah. Tapi primary reasonnya adalah supaya masyarakat sejahtera dan menjadi SDM yang produktif dan untuk bisa digunakan oleh negara untuk memajukan negara sih menurut gue. Setuju banget gue. Balik lagi ke konsep bahwa sandang pangan papan itu adalah 3 hal yang primer kan, gitu kan. I mean, lo gimana mau mikirin negara Indonesia kalau lo nggak punya tempat tinggal? Lo gimana mau mikirin caranya Jakarta maju kalau lo nggak punya makan, gitu kan? Nah, akhirnya makanya 3 hal itu, sandang pangan papan, harus dipenuhi dulu supaya orang-orang ini bisa mikirin hal lain daripada yang 3 itu. Udah punya tempat buat tinggal, udah punya tempat, udah punya sesuatu yang dipakai, udah punya makanan. Akhirnya gue bisa belajar dan gue bisa memajukan ini negara gue. Gitu. Benar sih. SDM yang baik jadinya. Menjadi SDM yang produktif gitu untuk negara. Dan negara kan pengen supaya SDM-nya juga bisa berguna juga. Karena jumlah kita tuh banyak di Indonesia. Sayang kalau nggak bisa digunain gitu sama negara. Ya, gitu sih. Ini last question. Quick question sih. Kalau kita anggap Singapura itu 10, 1 dari 10 ya, Singapura 10 nih kadarnya sekarang. Di Jakarta, gue spesifiknya nanya, di Jakarta itu berapa, Bang, menurut lo? Masalah perumahan ya, hunian. 5. Baru 50% ya? 5 ya? Baru 50. But we're heading 50% itu balik lagi, Mar. Lo jangan lihat gelas yang kosong, lihat gelas yang udah terisi. Udah 50. Oh, iya. I mean, like, aman sih, let's start another 50 gitu. Jawaban aman.
Ya. I mean, kita memang masih perlu banyak belajar, khususnya dari Singapura, karena Singapura yang saudara kita paling dekat gitu kan Ya. ya. Terus di sana juga memang mereka punya hunian yang lebih baik. Sebenarnya masih banyak kok pelajaran dari hunian lainnya, seperti misalnya Thailand gitu. Terus tadi kita berkaca juga dari Jepang. Ada banyak skema-skema hunian yang kita bisa pelajari dari negara lain. Kita cari nih cocok-cocokan gitu kan artinya. Ya. Masyarakat Indonesia kan culture-nya beda sama orang Singapura. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya Ya. kan? Indonesia culture-nya kayak apa, terbentuk karena sejarah yang bagaimana. Lo lihat Singapura terbentuk karena sejarah yang bagaimana, lalu mereka berkembang dengan cara yang berbeda. Artinya, Ya. cara mengembangkan hunian di dua negara ini akan berbeda juga menurutku. Gitu sih. Ya. Tapi Singapura yang contoh yang paling closest to us sih, secara Yes, iklim, culture-nya sebenarnya ya, mirip-mirip juga secara kan Melayu. race-nya juga kan, mereka terdiri dari banyak Ya. banyak suku, banyak race. Di sini juga Ya, Indonesia ya. kan terdiri dari banyak suku. Artinya kita tuh nggak homogen gitu. Kita punya Ya. banyak, sana juga punya banyak. Sebenarnya kita bisa belajar. Ya, makanya Singapura emang contoh yang paling dekat sih sama kita. Dan bisa belajar banyak juga dari mereka. Mm-mm. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira ada yang perlu tambahin lagi yang mungkin gua nggak tanyakan? Apa ya? Sebenarnya cukup, tapi aku mau menambahkan satu closing statement kali ya. Oke. Closing statement ini bukan tentang hunian, tapi untuk mencintai negara, mencintai apa yang kita punya lebih tepatnya. Hmm. Khususnya misalnya ya itu tadi ngomongin soal negara dan ngomongin soal ibu kota tempat lo tinggal sekarang. Most of my friends lately dulu gitu ya. Dulu tuh sering bilang gue mau pindah ke tempat lain aja lah gitu. Terus dulu gue gak pernah kepikiran kenapa kalau gue dihadapkan pada pilihan mau tinggal di sini di Indonesia di Jakarta atau tinggal di luar kota atau tinggal di luar negeri, gue nggak kepikiran bahwa gue akan tinggal di mana. Menurut gue both places are the same, semua tempat akan sama aja gitu. Tapi teman-teman gue yang tinggal di luar kota, luar negeri, kayaknya mereka kok lebih asik gitu. Terus mereka nggak ke Bali, maksudnya mereka tinggal tetap di sana. Terus akhir-akhir ini gue ditanya, Li, ketika lo punya pilihan mau tinggal di sini atau mau tinggal di sana, lo pilih yang mana? Di sini tuh artinya di Indonesia, di Jakarta, atau tinggal di luar negeri. Gue akan tinggal di Indonesia. Why? Karena di sini ibu gue. I mean, bukan ibu beneran ya, tapi Jakarta, Indonesia, yes, itu ibu gue. And then when we were asking why you're so loving with Indonesia, kenapa lo cintanya gitu? Gue nggak tahu kenapa gue cinta. Kayak gue sama pacar gue gitu ditanya, kenapa lo cinta gue? Sulit ya, hidup ini sulit kalau ditanya kenapa saya cinta kamu gitu. Ya pokoknya cinta gitu. Just like, iya, kenapa? Sama kayak misalnya ditanya, Li, lo cinta nggak? Atau Mar, lo cinta nggak sama ibu lo? Lo jawabnya apa? Ya. Cinta kan? Ya. Ya, gue akan bilang gitu juga. Kenapa lo cinta sama Indonesia? Ya, karena Indonesia ibu gue. Gitu. Ya. Gue ngerti. Tapi ketika disuruh jelasin mungkin agak susah ya. Tapi susah ya. Ya, tapi ya diumpamain seperti dengan ibu ya. Karena lu lahir di sini, ya seperti itu ya. Lu lahir di sini, dibesarkan dan dirawat di sini gitu ya. So it would be difficult for me to answer the questions why you love Indonesia. Kenapa lu cinta sama Indonesia? Tapi menurut gue itu pertanyaan yang harus ditanyakan setiap orang kepada dirinya sendiri. Ya benar nggak sih cinta sama Indonesia gitu? Ya ini balik lagi. Ini so apa namanya, negara banget gitu. Tapi nggak ada yang salah dengan mempertanyakan asal usul lahir, asal usul mau tinggal. Iya. Itu hal yang penting sih, nasionalisme ya, berarti ya. Ya. Yes. Itu hal yang penting juga untuk dipunyai dengan terutama orang-orang rakyat milenial ya. Dengan banyaknya pengaruh dari luar dan bagaimana kita seharusnya pada akhirnya tetap harus mendukung negara kita sendiri gitu. Setuju. Ya.
Eh, Thank you banget Bon, karena sudah mau ngobrol-ngobrol tentang ini. Ini karena sudah malam juga dan kita baru pulang kerja ya. Ini kondisinya malam-malam nih kita capek. Mungkin besok kerja lagi. Ya, Dan betul kebetulan sekali. HP gue udah tinggal beberapa persen baterainya. Mungkin kita sudahi dulu. Ya, Thank you very much Bon. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast Bincang Ruang ataupun tidak di podcast Bincang Ruang. iya. Terima kasih Marco, senang berbincang. Semoga Ya, ini berfaedah. Dadah. dadah.